Oke, langsung aja ya. Aku punya pembahasan. Menurut kalian, kebenaran itu apa sih? Oke, sepengetahuan aku nih ya. Kalau enggak, bukan sepengetahuan, apa? Kebenaran. Berdasarkan yang ya dari pengetahuan aku aja. Kebenaran itu menurut aku itu sesuatu yang diakui di masyarakat. Itu benar. Kalau menurut Anda saja? Singkatnya gitu ya. Oke. Kalau menurut aku kayaknya sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Yang jadi kalaupun misal ada berita terjadi tersebut itu benar. Jadi kebenaran itu yang udah pernah terjadi. Berarti itu mah lebih kebenaran sejarah sih. Kalau misalkan yang sudah terjadi itu bisa jadi kalau kebohongan yang sudah terjadi, apakah itu benar? Itu Nah, juga sih. kalau menurut aku ya, menurut saya kebenaran adalah sebenarnya keterbatasan manusia dalam berpikir. Dalam berpikir Ya. Jadi misalnya kita apa ya? Misalnya zaman dulu dunia itu dianggapnya apa? Datar. Dan itu pada zaman dahulu benar karena keterbatasan manusia dalam berpikir. keterbatasan ilmu pengetahuan pada Ya, zaman itu. ya. Jadi menurut aku kebenaran itu adalah keterbatasan manusia dalam berpikir. Jadi sebenarnya kebenaran yang sebenar-benarnya apa menurut kalian? Nih, kalau misalkan ngomong tadi keterbatasan manusia dalam berpikir, itu mungkin menurut aku keterbatasan pengetahuan, bukan keterbatasan kebenaran. Keterbatasan kalau aku ya, manusia berpikir itu sebenarnya kadang melampaui batas. Iya. Apapun bisa dipikirin sama manusia. Iya. Nah, kalau kebenarannya sendiri, contohnya nih ya, kalau misalkan kayak ilmu eksak atau ilmu pasti. Benar itu pasti. Ilmu matematika. Betul. Contohnya perkalian atau pembagian. Dari dulu sampai sekarang bahkan nggak ada apa namanya perkembangan kalau perkalian itu salah, nggak ada kan. Kita semua setuju kalau perkalian 5 kali 5 25 dan itu benar. Ya. Oke, jadi bisa aja suatu kebenaran itu adalah misalnya tadi matematika. Itu tuh sesuatu yang disetujui oleh kebanyakan orang, oleh banyak orang. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Karena sampai sekarang pun nggak ada apa ya namanya kajian-kajian atau penelitian yang membuktikan bahwa itu salah. Nggak ada. Tapi jika seandainya ada penelitian untuk kajian untuk menentang kebenaran itu, apakah bisa kemungkinan dirubah? Nah, berarti yang kita temuin baru atau perkalian, misalkan perkalian itu tuh salah ternyata 5 kali 5 bukan 25, yang sebenarnya misalkan 27. Yang 27 itu kita anggap benar kan karena setelah ada penelitian bahwa yang 25 itu salah. Berarti harus ada Iya. yang salah dan yang benar. Ya, ada yang benar pasti ada salah mah di ini ya, Liverpool. Kalau menurut Liverpool, kamu sih kebenaran yang sebenar-benarnya itu apa? Ya seperti yang saya ucapkan tadi, mungkin kebenaran itu yang udah pernah terjadi itu benar. Kalau belum terjadi itu nggak bisa disebut kebenaran. Oke. Terus kalau ada orang yang mempercayai Tuhan itu nggak ada, apakah itu sebuah kebenaran? Aduh, kalau Tuhan sih bahasa hati. Oh, Kalau Tuhan sih agak berat. tapi kalau menurut aku ya, Tuhan itu benar adanya kalau menurut itu tadi kata Gauss bilang kalau Tuhan itu menurut kata hati lah ya. Jadi kalau misalnya di hatinya dia tidak merasakan kehadiran Tuhan, mungkin menurut si dia Tuhan itu nggak ada. Kalau konsep yang abstrak itu ada yang namanya justified true belief. Oh, apa itu? Kalau justified true belief itu intinya yang kita yakini itu yang kita benari. Gitu. Jadi Kita kalau yakini misalkan Yang kita yakini itu benar, Oh. gitu. Jadi kebenaran tuh bahkan bisa jadi yang kita yakini itu tuh kebenaran, bahwa sesuatu yang kita yakini itu benar. Contohnya kalau misalkan tadi ngomongin Tuhan, Tuhan ada itu kita yakin atau enggak? Kalau kita yakin Tuhan ada, benar Itu Tuhan benar. ada. Bagi dia. Iya, buat orang yang yakin, makanya ada justified true belief. Seperti itu. Berarti Ya bisa ada. jadi kebenaran itu yang kita yakini juga masuk kebenaran. oke. Berarti tadi balik lagi kayak keterbatasan gak sih? Keterbatasan manusia. Misalnya dalam meyakini. Nah, kalau dalam konsep yang abstrak tadi mungkin iya bisa karena Bisa. tapi kalau misalkan kayak ilmu pasti benar itu udah ada gitu, nggak bisa diubah lagi kayak
Etika. Oke. Kalau kamu kalau kamu tuh tadi kebenaran. Saya masih tetap berpegang teguh dengan kebenaran itu yang sudah pernah terjadi gitu. Kalau soal yang abstrak itu mungkin kebenaran hanya untuk personal gitu, seperti itu. Kayak misal Gaus yakin, sedangkan Diva enggak, itu gak bisa disebut kebenaran buat saya. Tapi buat diri pribadi itu masih bisa disebut kebenaran. Ya. Nah, kayak gini konsepnya abstrak. Hmm. Anda yakin nggak kalau itu benar? Gitu. Kalau misalkan kebenaran itu benar, Hmm. Oke. gitu kan? Ada yang ngomong nggak yakin kalau misalkan tadi, misalkan aku tidak mempercayai sesuatu, berarti aku tidak mempercayai bahwa itu benar adanya. Sedangkan menurut B itu benar, itu juga udah beda kan? Ada yang satu menurut dia benar, ada yang satu menurut dia tidak. Berarti bisa disebut kebenaran itu relatif. Kasus sebagian besar kasus mungkin ya, tapi ada juga yang emang kebenaran itu udah pasti ada. Contoh ini dong, kebenaran yang relatif. Bisa tadi disebut yang apa tadi Mas? Justified. Justify true belief. Ya, keyakinan itu kan relatif, tergantung si pribadi orangnya gimana. Jadi nggak bisa disamaratakan. Misalnya nggak harus mempercayai Tuhan itu ada, sedangkan aku nggak mempercayai Tuhan itu ada, kan itu relatif. Jadi kan buat Gaus ada, tapi buat aku enggak. Jadi kan ya udah, kita berpegang pada keyakinan sendiri gitu. Ya. Soal keyakinan, menurut kalian takdir itu bisa dirubah atau enggak? Waduh, takdir ya. Menurut Takdir. Ya. menurut aku takdir bisa dirubah atau enggak? Menurut aku takdir ada yang bisa dirubah, ada yang enggak. Kalau misalnya berpatok ke agama, ya kan aku juga jadi beragama ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu dari apa yang saya tahu, itu takdir itu ada yang bisa dirubah, ada yang enggak. Gitu. Kalau kamu tuh, Gas dulu deh. gas dulu deh. Setuju sih, kalau apa yang bisa diubah itu bukan takdir. Contoh, kalau misalkan kita lagi jalan di belakang, lagi jalan aja tiba-tiba di pinggir jalan, kita udah safety, tiba-tiba ketabrak, itu kan nggak bisa diubah karena bukan kita. Itu kita mengubah juga gimana? Itu kan, itu maksud aku. Menurut aku itu takdir. Jadi ya udah gitu, mau gimana pun juga nggak akan bisa diubah kalau itu kita udah safety, tapi tetap kena tabrak. Itu salah siapa coba? Berarti menurut kamu takdir itu bisa dirubah. Yang bisa dirubah tadi itu berarti bukan takdir. Nasib berarti yang bisa Nasib dirubah. yang bisa diubah. Kalau takdir itu Udah pasti. betul. Berhubungan dengan pasti apakah takdir itu kebenaran? Nah, itu balik lagi ke keyakinan Betul. dari sendiri, dari pribadinya masing-masing. Jadi nggak bisa dipukul rata. Menurut aku ya. Menurut kamu sih? Iya. Takdir. Takdir. Soal takdir itu kata aku. Menurut aku mah kayak takdir udah bisa dirubah. Misal kata Dipa juga tadi kan ada takdir yang bisa dirubah. Siapa tahu emang takdir kamu tuh yang udah pastinya tuh emang berubah di situ. Oh. Jadi emang nggak berubah tapi emang gitulah. Emang ditakdirkan ke situ. Cuma- Gitu. Berarti itu balik lagi ke keterbatasan kita gitu. Gimana coba? Ya tadi kan misalkan bisa dirubah. Sebenarnya itu emang takdir kita, cuman jalan pemikiran kita yang tidak sejalan. Jadi menganggap Kalau takdir itu bisa dirubah. dirubah gitu. Padahal emang itu di luar kemampuan kita dan Tuhan udah tentuin takdirnya, sedangkan pemikiran kita nggak sampai ke situ. Terus kita punya tujuan lain, tapi ternyata kita belok ke sana. Siapa tahu emang jalannya ke situ. Padahal kita berpikir, oh Tuhan kayaknya nunjukin ini deh. Ternyata kita kesini. Nah itu tuh bukan berarti kita mengubah takdir, berarti ya. Jadi emang keterbatasan kita aja. Tapi itu setuju sih. Jadi kayak emang kalau misalkan ada sesuatu atau misalkan kita mau usahain dapat sesuatu tapi ternyata nggak dapat, emang bukan takdirnya gitu. Karena takdirnya tuh ngarahin ke yang lain. Misalkan ya gitu sih emang. Bukan bisa berubah ya. Takdir sebenarnya adalah yang itu gitu. Bukan takdir tuh bisa dirubah. Oh, oke. Mungkin udah gitu kali ya. Iya. Thank you semuanya. Tentang takdir dan kebenaran. Takdir dan Semoga ada kebenaran. pencerahan ya. Amin. Amin ya Allah.